Di antaranya sholat itu adalah sholat itu butuh sesuatu, yaitu yang pertama apa? Tumakninah, yang kedua khusyuk. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu mengingat Allah walaupun sedetik setiap pergerakan kita. Allahu Akbar, rukuk, tek, ingat Allah. Itu tumakninah. Maka jangan sampai kita sholat tidak ada tumakninah. Kata ulama, kal an'am, kayak hewan ternak aja ente sholatnya, ya cuman begini-begini. Tapi kalau maka di setiap pergerakan itu butuh yaitu tumakninah. Tumakninah itu mengingat Allah walaupun sedetik tidak masalah. Yang kedua yang kita butuhkan itu adalah khusyuk. Khusyuk itu bagaimana konsepnya? Diterangkan di dalam hadis yang sebelumnya. Apa itu? Ini dikatakan khusyuk itu atau ihsan itu apa? Anta abudullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian ingin amal ibadah kalian khusyuk itu, bayangkan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit, Ustaz. Betul, saya katakan sulit. Kalau kita itu sholat kayak kita melihat Allah, itu kadang kita ngawur. Contoh ngawurnya itu bagaimana? Ya ini kayak kita itu langsung berpikir, oh Allah ini bagaimana, punya rambut apa enggak? Kalau rambut ini sisirnya ke tengah, belah tengah atau belah pinggir. Kalau tangannya punya kuku enggak? Kalau kukunya panjang, potong kukunya gimana? Allah itu gede apa kecil ya? Allah itu laki-laki atau perempuan? Itu kalau kita berusaha khusyuk ingin melihat Allah. Jelas nggak bisa. Sehingga baginda Nabi diajari malaikat Jibril, kalau kalian nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagaimana caranya khusyuknya? Bagaimana cara khusyuknya? Khusyuknya fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Anda harus mengatakan pada diri kita, yakin bahwasanya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu berarti apa? Kalau kita tidak bisa membayangkan Allah secara utuh, maka bayangkan kita itu dilihat Allah. Loh kok dilihat Allah bisa khusyuk? Iyalah, kalau kita betul-betul memahami esensi dilihat Allah itu. Kita ambil contoh. Kita apel nih, kita mau mengkhidbah cewek begitu ya. Mengkhidbah akhwat mau untuk dijadikan istri kita begitu. Kita datang ke situ. Kemudian camer kita, ya sudah ayo kita sholat berjamaah. Masnya aja yang jadi imam begitu. Saya yakin kalau jadi imam, kita dikhusyuk-khusyukkan itu. Allahu Akbar. Biasanya kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sholat ini dikhusyuk-khusyukkan itu. Apa? Itu baru dilihat camer. Bayangkan kalau kita dilihat Allah Subhanahu wa taala, ya khusyuk-khusyukin, enggak khusyuk tapi khusyuk-khusyukin enggak masalah karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi khusyuk. Saya ingin cerita sedikit tentang khusyuk. Ada seorang anak kecil yang mana dia komplain ke abinya, "Bah, saya sekarang nggak maulah sholat ke masjid." "Kenapa, nak?" "Di masjid itu banyak kejanggalan. Ada ibu-ibu ke masjid cuman jualan kerudung aja tiap hari. Bapak-bapak itu yang kelihatannya diem gosip terus, membuli teman-temannya yang nggak hadir di jamaah. Saya nggak mau itu." Apa kata abinya? "Oh gitu, ya sudah boleh kamu nggak berjamaah, tapi ada syaratnya." "Apa bi syaratnya?" "Ini ada ember, nanti ke masjid aja sekali ini." Kemudian apa? "Ini ada ember." Bukan ember, apa ini? Tatakan air begitu ya. Kemudian diambil gelas, diisi air penuh. "Bang, habis ini abang kalau bisa muter masjid ini 2 kali, nggak tumpah, maka abang boleh nggak sholat berjamaah." "Oke bang, habis sholat ya." "Oke." Habis sholat itu dilihat gini, muter sampai 2 kali, ternyata nyampe. Alhamdulillah ini udah bisa ini. Airnya nggak tumpah sama sekali. Berarti abang udah boleh ya nggak sholat berjamaah. "Oh iya, tapi sebelumnya abang saya nanya dulu. Ada apa? Ada apa bi?" "Iya, tadi orang yang sukanya gosip itu gimana?" "Nggak tahu lah bi. Saya fokus ini biar nggak tumpah." "Ibu-ibu yang jual kerudung tadi datang nggak?" "Nggak tahu bi, orang fokus itu." "Itulah sholat kamu itu biasanya kamu terlalu apa? Memikirkan orang lain. Nggak usah dipikirkan orang lain. Nih, kamu cukup fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan orang di situ. Ada orang sholat apa segala macam itu kita pikirkan. Bahkan orang yang pakai kaos ada tulisannya, wah itu juga kita pikirkan. Tapi memang sih kadang orang pakai sholat pakai yang bertulisan itu, saran saya jangan. Karena begitu mengganggu.
Kenapa? Saya itu pernah sholat, Allahu Akbar. Sekhusyuk-khusyuk saya itu ya bagaimana? Oh, ngelihat depan. Itu ada orang pakai kaos tulisannya apa ini? Tulisannya produk nyamuk begitu. Baygon. Sempat-sempatnya saya baca. Baygon, pembunuh nyamuk nomor 1 di Indonesia. Sempat-sempatnya saya baca begitu. Ya Allah, ini sholat jadi baca, ini jadi nggak khusyuk. Kalau kita sudah tidak mempedulikan orang lain, maka insya Allah kita bisa khusyuk. Maka syaratnya khusyuk. Yang kedua, ada cerita lagi tentang khusyuk. Dulu itu ada orang yang nggak bisa khusyuk. Datang ke seorang kiai, Pak Yai, mohon maaf, saya mohon bimbingan. Sholat saya itu nggak khusyuk. Nggak khusyuk gimana? Tatkala Allahu Akbar, itu pikiran saya kemana-mana. Sampai saya itu sholat, nyari kunci motor, ketemunya pas sholat Pak Kiai. Begitu ya. Tatkala Allahu Akbar, hujan, saya punya jemurannya belum diangkat, itu kepikiran mau lari apa enggak, sampai begitu Pak Yai. Saya itu nggak bisa khusyuk. Allahu Akbar, ya Allah, nanti sales datang, saya itu ditagih, ini bagaimana? Itu pikiran-pikiran saya tatkala sholat. Oleh karena itu saya nggak bisa sholat khusyuk. Ini bagaimana caranya? Apa kata kiainya? Ya sudah, perbaiki wudhumu. Dia belajar wudhu. Oh, ini mana batasan mukanya, apa segala macam. Dia pelajari itu wudhu. Kemudian apa? Kalau sudah 2 minggu kamu kesini. Dia belajar wudhu. Setelah 2 minggu datang ke kiai, Pak Yai, saya sudah berusaha memperbaiki wudhu saya, tapi saya belum khusyuk. Oh begitu. Kalau ini sudah level tertinggi, Anda sudah tidak khusyuk. Oke. Kalau gitu saya minta sesuatu. Tetanggamu ada yang punya kelapa? Ada Pak Yai. Kamu minta, jangan beli, dan kamu ambil sendiri. Beliau ini tokoh. Kemudian dia datang ke tetangganya. Aku minta kelapanya. Oh ya sudah, saya ambilkan. Biasanya soalnya banyak yang ngambilkan, dia butuh apa? Karena biasanya dia ngasih duit begitu. Oh ya, saya ambil sendiri aja, diambil. Biasanya kalau minta sesuatu dikasih duit, ini kok nggak dikasih duit itu tetangganya. Tetap ini kelapa 2 dibawa pulang. Kamu tahu ada kulitnya, sepet ya, apa itu sepet itu? Ya kulit kelapa lah. Diambil dikit, ini diambil dikit, kemudian diikat. Setelah diikat, apa? Dipakein di sini, dipakai kalung. Kamu pakai gitu sampai kamu khusyuk. Berapa? 2 minggu saja. Oh, dia dipakai. Hari pertama, namanya tokoh, namanya orang kaya. Ini sensasi aja, biar viral. Hari kedua, ini gimana ya, kok sampai sekarang dipakai. Hari ketiga, orang sudah iskal, orang sudah ragu. Ini orangnya nggak benar. Keempat, ini begini, ini bukan pengen viral lagi. Sampai hari kelima dipakai terus saja. Kemudian ternyata di hari ketujuh, beliau itu memakai ke pasar, kemana, itu dipakai terus. Hari ketujuh kemudian dia itu sudah bisa khusyuk. Alhamdulillah. Di hari ke-10 tambah khusyuk. Sebelum 2 minggu beliau mendatangi kiai tersebut. Pak Yai, mohon maaf ini luar biasa sekali. Saya izin melepas kelapa ini. Tujuannya apa? Ya ini karena saya sudah khusyuk. Oh luar biasa sekali ya. Khusyuk ini berarti sudah khusyuk. Berarti apa? Ya sudah. Tinggalkan itu kelapa. Pak Yai, mohon maaf ini Anda kok tahu tetangga saya ini memiliki kelapa yang sakti? Ya enggak, ini kelapa biasa saja, enggak khusyuk. Loh, ini saya betul-betul khusyuk. Iya. Lah ini maksudnya kelapa apa ya? Ya kelapa biasa aja. Loh kok bisa menjadikan saya khusyuk? Yang khusyuk itu kamu sendiri, bukan kelapanya. Kalau dulu kamu masih mau memikirkan orang, sekarang tidak. Kamu demi mendapatkan kekhusyuan itu, kamu rela dicemooh orang, kamu dikatakan gila, kamu tidak peduli, kamu dikatakan hanya pansos, nggak peduli, maka kamu sudah tidak mempedulikan orang lain, maka khusyuk, maka sejatinya hati kamu itu tertata rapi karena kamu sendiri. Karena kamu sekarang sholatmu sudah tidak menghiraukan orang lain. Hanya saja kamu kalau sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya adalah hamba Allah yang wajib menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya sholat. Nah, sholat itu adalah imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang daripada agama. Kalau kita bangun rumah, tiang kita satu nggak ada, rumah kita bisa roboh. Begitu juga agama kita ini, kalau kita tidak melakukan sholat kita itu juga dikatakan harb atau roboh. Oleh karena itu jangan sampai. Ayo kita perbaiki sholat kita itu. Ayo kita lakukan sholat. Dan sholat itu kata Imam Nawawi, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepala daripada ibadah-ibadah yang lain.
Kalau kita lakukan ibadah zakat, puasa, haji, kita melakukan ibadah berbakti, baksos dan lain sebagainya, kita membersihkan got, membersihkan masjid dan lain sebagainya, itu semuanya cuman bawahnya aja, tapi kepalanya adalah sholat. Nah, kita ketahui bersama, kepala itu merupakan organ yang paling penting di tubuh kita. Kalau orang bisa hidup tanpa kaki, bisa hidup tanpa tangan, tapi mustahil hidup tanpa kepala. Kalau ada ini orang pagi-pagi datang, Pak, saya belum makan seharian ini, masih pagi ya, sore lah begitu ya. Kalau sore datang, ini saya belum makan seharian begitu, tapi nggak punya kaki, kita hibah. Ya sudah Pak, tunggu dulu, silakan masuk, ini kita kasih makan, dikasih uang. Besoknya ada ngetok lagi, dia punya kaki tapi nggak punya tangan. Saya belum makan ini Pak, oh ya ini silakan, kita kasihan. Tapi hari ketiga dia punya kaki, dia punya tangan, tapi dia nggak punya kepala. Kira-kira dibukain nggak pintunya? Ya enggak lah. Oleh karena itu Pak, kita takut. Sampai apa itu? Orang yang nomor satu di sebuah desa disebut kepala desa. Orang yang nomor satu di sebuah sekolah disebut kepala sekolah. Bahkan KTP itu bukan lengan kita, tapi kepala kita. Ini menunjukkan sholat itu adalah amal yang paling urgen dibanding amal ibadah yang lain. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu sebagai identitas seorang muslim. Nah, itu apa rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat.